Yo, this shit OP. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 8 Juli 2021 dengan episode The Fed Goyah, Pasar Bergairah. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 6,9 menjadi minus 1,8. Kemudian ada dari US Job Openings yang naik dari sebelumnya 9.193K menjadi 9.209K. Kemudian ada dari China Foreign Reserve yang turun dari sebelumnya 3.221,80 billion dolar menjadi 3.214,11 billion dolar. Kemudian kita akan masuk ke corporate news. Ada berita dari PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang meraih prapenjualan atau marketing sales sebesar 905 miliar rupiah di semester pertama tahun 2021, sekitar 45,2% dari target marketing sales tahun 2021 sebesar 2 triliun rupiah dari iQ+.info. Kemudian ada dari PT Estetika Tata Tiara Tbk atau BIF yang mengalami penurunan tajam penjualan menjadi 43,60 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 dibandingkan penjualan 373,42 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iQ+.info. Kemudian ada dari PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang berhasil mengerek prapenjualan alias marketing sales hingga 193% secara year on year menjadi 1,02 triliun rupiah di kuartal 2 2021 dari iQ+.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 IHSG ditutup melemah 3 poin atau minus 0,05% menjadi 6.044. Sektor energi, industrial, konsumer dan cyclical, infrastruktur, industri dasar, properti, keuangan bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 188 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah risalah dan jangan gelisah. Saat ini para pejabat The Fed tidak siap untuk mengkomunikasikan kapan batas waktu yang tepat untuk melakukan pengurangan pembelian aset karena ketidakpastian yang masih tinggi terkait dengan prospek pemulihan ekonomi berdasarkan pada pertemuan bulan Juni silam. Meskipun jauh dalam lubuk hati mereka, para pejabat tersebut menunjukkan ingin membuat rencana yang lebih cepat untuk melakukan pengurangan tingkat suku bunga. Ada kata-kata yang kurang kami sukai karena terasa membingungkan di sini. Mereka mengatakan bahwa perekonomian belum menunjukkan standar komite yang mereka tetapkan. Menurut mereka belum ada kemajuan substansial yang terjadi, meskipun para pejabat ingin melakukan langkah selanjutnya. Pertemuan The Fed pada bulan Juni silam merupakan sebuah awal bahwa The Fed mulai melangkah maju terkait dengan pembahasan yang terjadi dari pertemuan biasanya, khususnya pembahasan terkait dengan inflasi yang mengalami kenaikan ketika perekonomian kembali dibuka. Tidak hanya membahas inflasi, tapi risalah tersebut juga membahas tenaga kerja yang masih berada di bawah level yang seharusnya dan adanya potensi kekurangan suplai yang menyebabkan inflasi mengalami kenaikan. Sejauh ini, beberapa peserta menekankan bahwa ketidakpastian seputar tentang prospek pemulihan ekonomi terus mengalami peningkatan, dan saat ini masih terlalu awal untuk kita menarik sebuah kesimpulan yang pasti terkait dengan pemulihan perekonomian berdasarkan tenaga kerja dan inflasi. Powell akan berusaha menjelaskan lebih lanjut tentang prospek perekonomian pada minggu depan yang dimana ini juga akan menjadi salah satu yang akan kita nantikan nih bosku, karena tentu akan memberikan kita gambaran sejauh mana The Fed saat ini melihat prospek perekonomian. Para pejabat sejauh ini menanggapi prospek inflasi akan mengalami kenaikan dengan memperkirakan adanya kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun 2023 mendatang. Informasi baru dalam risalah tersebut adalah tentang bagaimana ternyata para pejabat sepertinya kian bingung terkait dengan kepastian akan pemulihan ekonomi, sehingga tentu saja hal ini meningkatkan ketidakpastian terkait dengan pengurangan pembelian obligasi. Dan ketika ketidakpastian terkait dengan pengurangan pembelian obligasi, maka dibutuhkan rencana yang hati-hati terkait hal tersebut. Pejabat juga masih akan terus melanjutkan nilai pembelian obligasi di pasar oleh The Fed yang masih sebesar 80 miliar dolar dalam bentuk US Treasury dan 40 miliar dolar dalam bentuk hipotek hingga sampai ada. Lagi-lagi ada kata kemajuan substansial yang telah dibuat untuk inflasi dan tenaga kerja.
Meski menurut kami kalau memang inflasi mengalami kenaikan, inflasi akan konsisten untuk berada di sana dalam waktu yang lama. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir akan pergerakan inflasi karena apabila memang perekonomian dibuka kembali didukung oleh meningkatnya mobilitas aktivitas masyarakat, tentu saja perekonomian akan bergerak kembali yang dimana akan didukung oleh meningkatnya daya beli dan wajar apabila inflasi akan kembali terjadi. Memang benar, keterbatasan suplai akan menjadi salah satu yang harus diperhatikan, termasuk pembahasan mengenai harga minyak yang sedang dibahas oleh OPEC+. Karena kenaikan harga minyak juga turun mendorong inflasi lebih cepat mengalami kenaikan. Karena The Fed hawkish tidak optimis, otomatis US Treasury 10-year lagi-lagi mengalami penurunan dengan cepat menuju dari sebelumnya 1,57% menuju 1,31%. Pemulihan yang lebih kuat akan ditopang oleh adanya stimulus lanjutan oleh pemerintah. Namun fokus utamanya tetap saja mendorong pengangguran mengalami penurunan hingga 5,9%. Prospek perekonomian masih akan terus mengalami perbaikan dan banyak tanda-tanda yang dimana indikator menunjukkan rasa nyaman terkait dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, khususnya seputar kedua variabel utama The Fed. Namun risalah juga menunjukkan bahwa komite masih akan tetap waspada terhadap pergerakan inflasi karena tentu saja hal tersebut akan menunjukkan seberapa cepat The Fed harus mengurangi pembelian obligasi di pasar. Berita hari ini tidak sepenuhnya buruk, namun tetap fokus utamanya harus menanti pidato Powell pekan depan. Namun situasi dan kondisi saat ini dengan kehadiran penurunan US Treasury hari ini mungkin akan membuat pasar obligasi dalam negeri bergoyang to the moon hari ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah pandangan. Naiknya penyebaran jumlah kasus baru dan keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi hal yang dicermati oleh investor saat ini. Berdasarkan data dari situs Worldometers, jumlah kasus infeksi COVID-19 harian di Indonesia bahkan mencetak rekor tertinggi, yaitu 31.189 pada hari Rabu 7 Juli 2021, tertinggi ketiga setelah India dan Brasil. Kondisi tersebut diperkirakan turut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya untuk kuartal 3 2021. Pasalnya tidak hanya lonjakan, pemerintah juga memberlakukan pembatasan ketat untuk mengendalikan laju penyebaran virus melalui PPKM darurat. Akan tetapi, investasi yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan perekonomian di Indonesia diperkirakan tidak akan terlalu berdampak oleh lonjakan kasus akhir-akhir ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, menjelaskan bahwa investasi tidak akan terdampak secara signifikan akibat kenaikan kasus COVID-19. Meski demikian, Yose mengingatkan bahwa dampak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan institusi ekonomi lainnya adalah dampak jangka panjang. Menurutnya dampak jangka pendek seperti penurunan realisasi investasi hanya bersifat sementara mengikuti penanganan laju penyebaran virus. Yose menilai Indonesia tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi krisis seperti yang kini terjadi sehingga hal tersebut bisa menjadi indikator bagi para penanam modal untuk melakukan investasi dalam jangka panjang di Indonesia. Ia berpandangan apabila pemerintah Indonesia belum bisa secara efektif menghadapi krisis seperti sekarang ini, maka kemampuan pemerintah dalam reformasi institusi atau kerangka kebijakan secara besar-besaran seperti yang dicanangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertanyakan. Kualitas institusi pemerintah dan ekonomi juga termasuk dalam perhitungan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi. Ketidakmampuan tersebut terlihat dari tertinggalnya Indonesia dari negara-negara lain yang sudah memasuki masa pemulihan ekonomi. Hal ini yang akan mempengaruhi daya tarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 6013 hingga 6091. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Elsa, kemudian yang kedua ada dari WG, yang ketiga ada dari Bevin, dan yang keempat ada dari PPRE. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang meraih para penjualan atau marketing sales sebesar 905 miliar rupiah di semester pertama tahun 2021 sekitar 45,2% dari target marketing sales tahun 2021 sebesar 2 triliun rupiah. Keberhasilan marketing sales sebesar 905 miliar rupiah di semester pertama tahun 2021 ditopang akan kebutuhan lahan industri. Capaian marketing sales tersebut ditopang dari penjualan lahan industri seluas 43,3 hektar, di mana sektor industri yang mendominasi penjualan lahan industri perseroan di paruh pertama tahun 2021 berasal dari sektor otomotif,
dan data center dan juga marketing sales dari segmen industri perseroan juga meraih marketing sales dari segmen hunian dan komersial. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 195 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 81%. Kemudian yang kedua ada dari TLKM atau PT Telkom Indonesia Tbk yang akan bangun 3 gedung hyperscale data center di Cikarang. Rencana pembangunan hyperscale data center hal ini tentunya sejalan dalam memasuki era 5G, di mana akan mendukung hyperscale data center menunjukkan besarnya kapasitas Telkom untuk menjadi perusahaan digital telco di Indonesia dan dunia. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2950 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 2800 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.